in order to be successful with English teaching here. Saya akan menyampaikan banyak hal terkait dengan pengajaran ini supaya berhasil. Tidak yang terjadi sebaliknya, something monotonous. Sesuatu yang monoton, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang diulang-ulang, yang tidak berkembang. No, it is not. Saya tadi ngajar mulai tadi pagi, istirahat sebentar, ternyata sudah terlambat 10 menit. Istirahat bukan untuk istirahat, tapi mengerjakan yang lain termasuk bersih-bersih rumah. We can skip over this. And then for now, saya sampaikan sekali lagi, kalau bisa saran saya, nasihat saya ini tidak diulang-ulang. Cukup once, for next week sudah masuk materi, pertemuan yang ketiga sudah intensif, karena itu saya lihat perkembangannya sampai pada meeting 3. Kalau pertemuan ketiga itu tidak banyak berkembang, maka ngajar saya akan saya ubah. Biar saya tidak stres, tidak bertepuk sebelah tangan. I am serious but you are not. Saya serius tapi Anda tidak. Karena itu saya kasih pertemuan pertama ini adalah segalanya, many things, termasuk Anda bisa tanya segalanya. Supaya clear. It is clear, you understand what I mean. Anda ngerti yang saya maksudkan, sehingga we are going in one way. Kita satu arah, tidak bertepuk sebelah tangan, saya maunya ke barat, Anda ke timur, atau sebaliknya. No, it is not. Ya, yang intinya adalah Anda harus siap. You prepare all. Anda siap secara fisik, siap secara materi, siap segala dan sebagainya, siap termasuk dengan medianya. Tadi ada yang ngeluh, laptopnya rusak. Karena itu menggunakan alat ini, gitu itu tidak usah ditanyakan. Kalau Anda sudah namanya mahasiswa. Because of that, I say for you, karena itu jadi mahasiswa itu yang kritis itu. Kritis, inovatif, kreatif, itu biasanya yang sudah berhasil. Tapi kalau sebaliknya, yang berpikiran pasif, bahno, dan sebagainya, maka jangan berpikir seperti itu. Dan pikiran saya itu selalu positif kepada Anda itu, saya tidak menginginkan menciptakan pengangguran intelektual. Anda nanti setelah tamat, kemudian Anda nganggur, kemana-mana bawa fotokopi ijazah, ngelamar, kemudian tidak banyak diterima. No, it is not. Saya tidak terbayang kalau yang terjadi seperti itu. Sekarang, you never think. Sekarang Anda tidak berpikir seperti itu, karena itu belum terjadi. Tapi dampak yang kamu lakukan sekarang itu pasti berdampak akan datang. Pasti itu. Kenapa? Karena dunia adalah nyata. Word is fact. Word is not imagination. Dunia itu bukan angan-angan, but it is fact. Jadi dampak yang kamu kerjakan sekarang itu pasti akan berdampak ke nantinya. Kalau Anda sekarang itu serius, maka dampaknya itu pasti akan nanti berdampak positif. Tapi sebaliknya kalau ogah-ogahan, itu pun juga akan berdampak negatif. Itu sudah hukum alam, sunatullah. Karena itu, saya hanya sebagai filter untuk mengarahkan ke sesuatu yang positif kalau bisa diarahkan. Kalau tidak bisa, ya monggo. Yang penting sudah saya arahkan ke Kevatis, termasuk kalau Anda tidak siap ikut kuliah saya, tidak usah kuliah. Ben podo enake, tidak ganggu saya ke Kevatis. Apa ada. Saya berikan contoh, Anda pada waktu awal itu tampil ada. Setelah itu menghilang. Videonya ada dimatikan. Tahu-tahu kemudian terakhir tampak lagi. Itu namanya mengelabui.
mengelabui saya, itu namanya itu udah guyon tok. Kayak kalau seperti itu sekalian tidak ikut. Bahkan ujian tengah semester sampai ujian akhir semester itu loh, yang banyak itu copy paste jawabannya. Oke, ini kalau copy paste itu tidak berdampak, otak Anda itu kosong. Yang isi itu ya copy pastenya itu. Setelah ditanya copy pastenya tidak ngerti. Banyak yang terjadi itu seperti itu, dan dosen-dosen yang lain itu juga bilang seperti itu. Kayak Faris. Ini jadi kebohongan dan originalitas itu tidak bisa dibohongi nanti. Oke, hukum alam itu seperti itu. Cause and effect itu hukum alam. Jadi kalau Anda serius, kamu siapkan sebaik-baiknya, pasti akan berdampak nanti. Jangan dikelabui dosen itu, dibohongi. Oke, kalau dibohongi, walaupun barangkali secara agama berdosa, tapi hukum alam itu pasti akan menghukum Anda. Karena itu do something naturally. Lakukan sesuatu itu alami. Oke. Kalau alami, maka yang terjadi itu pasti apa saja secara alami. Contohnya pernah saya sampaikan pada Anda itu di Newmont, ada seseorang diterima tapi tidak jelas apa lewat saudaranya, apa lewat nepotisme, dan tahu-tahu dia diterima bekerja di situ. Ternyata setelah bekerja ternyata itu skillnya rendah. Tidak terbayangkan bekerja di perusahaan asing, skillnya rendah. Akhirnya diketawakan orang. Diketawakan pekerja-pekerja yang lain itu loh. Akhirnya pertanyaannya kemana-mana. Alumni dari mana? Dan sebagainya. Kok bisa bekerja di sini kondisinya seperti itu? Loh itu tuh. Oke, this is as an example. Jadi, we can say, lakukan sesuatu itu originalitas, keaslian. Tidak usah tidak usah ditutup-tutupi. Yang penting itu Anda usaha maksimal. Bahasa Arabnya itu ikhtiar, usaha maksimal. Saya sebagai filter, kalau Anda tidak bisa, saya bantu semaksimal mungkin, semampu saya, Fatis. Dan Anda tidak bisa tapi berusaha maksimal itu ada nilai tambah. Oke, semangat Anda itu saya nilai. Tapi kalau di dunia kerja, terutama pada waktu interview, Anda tidak bisa, itu nyangkut nasib. Gitu. Anda pasti tidak diterima. Tidak diterima, contohnya misalkan di Chandra Sri. Pernah dengar Chandra Sri? Pernah dengar atau enggak? Oke, semester depan coba ilmu yang kamu dapatkan bahasa Inggris dari saya ini, kamu udah praktekkan tes di Chandra Sri, karena tesnya bahasa Inggris. Terutama interview, kakak kelasmu ada yang diterima itu loh, kenapa tidak? Oke, jangan diuji coba, tapi betul-betul disiapkan itu loh. Kalau Anda diterima, yang diuntungkan itu Anda loh, bukan saya. Untuk saya tidak ngefek. Untuk saya itu hanya sangunya untuk akhirat itu loh. Yang saya berikan pada Anda itu untuk sangu akhirat, nanti semoga amal saya itu bermanfaat. Untuk di alam kubur, termasuk di akhirat nanti. Cuma itu tidak pikir macam-macam. Tapi membentuk karakter seperti ini tuh sulitnya bukan main. Yang terjadi itu sebaliknya. Anda kalau diajar uga-ugaan, kadang-kadang itu we can say ini macam-macam. Intinya itu adalah keterpaksaan you join my class. Karena keterpaksaan akhirnya ya tidak iso. Kenapa? Karena tidak berangkat dari nurani. It doesn't start from your heart. Karena itu belajar itu sebetulnya ada caranya. Kalau tidak percaya tanya dosen-dosen itu, terutama dosen agama. Belajar itu ada ilmunya, tidak asal gitu. Ada ilmunya. Satu di antaranya itu harus sabar, be patient. Termasuk saya ini loh, saya kuliah sampai S3, sampai doktor, itu menggunakan ilmu. Oke, profesional,
Oke, Fatis. Tidak asal toh. Oke, saya niati ibadah. Oke, supaya saya dapat ganda, dapat ilmu, sekaligus dapat pahala. Orang yang melakukan demikian ini, kalau terjadi sesuatu, maka itu adalah jalan menuju ke surga. Tanya aja di sana agama, kalau iya. Jangan terjadi sebaliknya, yang banyak mayoritas 90% orang belajar itu pokoknya itu something very traditional. No, it is not. Karena itu saya menyampaikan pada Anda, Fatis, disiapkan Anda belajar ini, bukan hanya untuk saya aja, termasuk siapa saja diniatkan, termasuk ditata niat Anda, ditata, bismillah, kalau orang beragama Islam, ditata, diniati ibadah, sehingga Anda betul-betul dapat banyak. Termasuk minta doa orang tua, terutama mamanya itu, ibunya itu. Nah, kalau masih ada, kalau tidak ada tuh doa lewat yang kubur, yang lahat. Termasuk saya ini, istri saya sudah meninggal, terus sering saya sambangi. Oke, Fatis. Don't forget for you, Fatis. Kalau disampaikan, jangan senyum-senyum. Kalau saya sampaikan itu berarti serius. Oke. Kalau senyum-senyum nanti aja sampai pagi, that is okay. Saya ngajar, oke. Saya prioritaskan untuk Anda, Fatis. Termasuk tampilan Anda itu, Anda sama macam-macam. Dasar rambutnya dibuat macam-macam dan sebagainya itu. Oke, supaya Anda bisa konsentrasi. Kemarin itu loh, Senin itu loh, ada rambutnya gondrong macam-macam. Oke, ada yang sisih itu dibuat habis, yang di atas tuh banyak sekali. Akhirnya waktu saya kuliah itu loh, isinya itu hanya ngopeni rambut. Pesan saya, kalau Anda ikut saya, change, ubah itu. Karena pikiran Anda pasti terbagi, pasti tidak konsentrasi. Termasuk yang lain-lain itu loh. Anda ada kuliah, kemudian ada sepeda motor Anda, kamu buat macam-macam. Nanti kalau pikiran Anda itu terbelah, Anda tidak bisa konsentrasi untuk kuliah. Pikiran macam-macam, sepedanya dibuat brong, dibuat ini, dan sebagainya. Nah, itu namanya tidak profesional. Profesional itu betul-betul dalami. Satu, tapi betul-betul didalami itu namanya profesional. Jangan setengah-setengah. Tidak jadi. Pahit yang saya sampaikan ini, but it is fact. Ini berdasarkan empirisme saya, Bapak Fatih. Saya ngajar itu loh, tua ngajar saya dibandingkan dengan usia Anda. Ngajar saya itu sudah 30 tahun lebih, very experiencing, sangat berpengalaman. Oke, karena itu sebetulnya Anda itu kamu manfaatkan itu, termasuk dosen-dosen di teknik kimia itu SDM-nya bagus. Oke, banyak yang doktor, sebentar lagi itu ada profesornya. Manfaatkan itu, jangan sakar PDW. PDW dan jangan jaga nilai. Nilai itu tidak representatif. Mayoritas nilai Anda itu loh 3 ke atas. Tapi kalau ada tes, apakah Anda semuanya akan diterima? No, it is not. Contoh di Chandrasri itu loh. Saya tadi kan mengatakan dunia itu nyata. Oke, Chandrasri itu yang daftar sekitar 50, yang diterima cuma sekitar 5. Padahal secara persyaratan nilai semuanya terpenuhi, nilainya 3 ke atas lebih. Tapi yang diterima cuma itu. Berarti yang dicari itu selain nilai itu ada yang lain. Nah gitu, berpikir secara gitu perlu berpikir secara kritis. Anda harus kritis. Apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja itu kalau memang Anda arahnya ke sana. Tapi kalau kuliah untuk kepengennya yang lain-lain, kepengennya entrepreneurship, kepengen melanjutkan, atau kepengen dapat apa-apa, ya lain lagi. Oke, Fatih. Intinya saya ngajar tidak kepengen menciptakan pengangguran untuk Anda. Kalau bisa dibentuk, untuk ke sana ya harus disiapkan. Salah satu di antaranya Anda harus professional with English. Materi yang saya berikan Anda itu saya arahkan di dunia kerja semuanya. Ke sana, karena itu namanya English for Chemistry.
Ini ada kata to, itu berarti lanjutannya dari one. Oke, ini saya arahkan kepada dunia kerja karena itu tujuan vokasi, pendidikan vokasi itu adalah dunia kerja. Cuma sayangnya hasilnya itu enggak oke, dan tidak memuaskan. Kalaulah nilai Anda bagus itu cuma nilai rekayasa. Diangkat-angkat, Gegevatis akhirnya tidak menunjukkan kualitas Anda yang sebenarnya. Gegevatis saya lebih suka menyampaikan suatu bloko suto apa adanya, pahit, ya, tapi untuk jamu dibandingkan dengan basa-basi tapi tidak ada hasilnya. Gegevatis, kalau udah Gegevatis, materi RPS akan saya berikan nanti, tapi saya antarkan dulu. Kegiatan Anda nanti akan individual. Individu mulai minggu depan, it can be pair. Bisa pasangan, bisa grup. Oke, tergantung nanti saya mengolahnya. Gegevatis, materi saya arahkan pengajaran saya pada aplikasi bahasa. Penerapan bahasa karena keterbatasan waktu. Bahasa Inggris diberikan it is only once a week, hanya seminggu sekali. The time is only 100 minutes, waktunya cuma 100 menit dan seminggu sekali. Cara logika Anda hanya untuk tambahan tok. Gegevatis, tambahan tok, kecuali kalau Anda betul-betul ngotot, sungguh-sungguh, maka ada nilai tambahnya. Karena itu materinya I design. Saya desain sedemikian rupa yang betul-betul spesifik saya arahkan kepada apa sih tujuan pendidikan politeknik berkaitan dengan bahasa Inggris. Is there question for you? Pertanyaan saat sini. Oke, open management. Oke, if you want to ask the question, ask the question. Dibiasakan terbuka, jangan diam tapi tidak ngerti. Oke, ini Gegevatis, saya biasakan seperti itu, saya mikir Anda itu ngerti, karena pernah ikut bahasa Inggris saya. Oke, nanti semester berikutnya insya Allah akan ketemu lagi namanya etika profesi, saya ngajar juga gitu, sistem manajemen mutu saya juga ngajar itu. Is there a question for you? Pertanyaan. Oke, sementara saya antarkan Anda pada materinya, diperhatikan. Oke, Gegevatis. You can say Gegevatis. This is the material that I give you. Buku ini hasil penelitian saya tahun kemarin yang akhirnya saya publikasikan dalam bentuk buku. Oke, you can see it is English. Ada 3 kata yang sangat penting. One, it is English. Buku ini adalah buku bahasa Inggris. It is for chemistry. Untuk kimia, bukan untuk yang lain. It is 2 means continuation from 1. 2 itu berarti kelanjutan dari 1, berarti isinya adalah lebih advance. Isinya lebih detail, lebih sulit, dan sebagainya. And then cover note, termasuk cover. It is complicated technology in connection with your department. Teknologi canggih berkaitan dengan jurusan Anda. It is international chemical engineering company. Pabrik internasional berkaitan dengan jurusan Anda. You can see. Dari gambarnya aja sudah kelihatan. Anda harus berpikir kalau orang bekerja di sini itu membutuhkan orang yang betul-betul high SDM. SDM-nya bagus. Kemudian karena internasional adalah bahasa Inggrisnya bagus, etikanya bagus, dan sebagainya. Gitu tuh loh. It is as illustration for you, ilustrasi untuk Anda. Karena sekarang di era of globalization, siapapun juga orangnya bisa bekerja di mana-mana, yang penting having a competence,
mempunyai kompetensi. Oke, and then Governor Kefauveris. Nah, ini 221 tahun yang lalu. Oke, Kefauveris, and then it is preface, pendahuluan mengantarkan buku ini. Buku ini hasil penelitian yang namanya Research and Development. Bentuknya hasilnya buku. Bukunya namanya English for Specific Purposes atau bahasa Inggris 2. Oke, and then it is English for Chemical Engineering. Bahasa Inggris teknik Anda. And then for now you can see. Nah ini the content, we can say saya buat materi ini tidak banyak isinya tapi mendalam. Saya usahakan setiap kali pertemuan minim 2 kali pertemuan sampai 3. Nanti it is to be 1 semester. You can see the template of format. Anda lihat formatnya, template-nya Lupodo. Okay, speaking, vocabulary, writing, speaking, vocabulary, writing, dan sebagainya. It means that berarti buku ini ditekankan ke situ sesuai dengan kebutuhan alumni Politeknik. Kalau alumni, dan kemudian dari topiknya, you can see, topiknya adalah berkaitan dengan jurusan Anda, terutama number 2, you can see. Processes. Processes adalah jargon jurusan Anda. The keyword in connection with your department, kata kunci yang berkaitan dengan jurusan Anda. So, semuanya sudah saya arahkan ke situ. Buku ini sudah direvisi, sudah interview, diuji oleh profesor dan sebagainya. Karena buku ini hasil penelitian. Okay, and then what are you doing is to use. Yang kamu lakukan tinggal menggunakan sebaik-baiknya. Apa maunya buku ini, siapkan sebaik-baiknya, fisik Anda, mental Anda, dan sebagainya, termasuk medianya. Is there a question before I continue? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? If it is not, I continue. Saya lanjut, disiapkan minggu depan sebaik-baiknya. If we discuss about function and usage, topiknya pertama adalah function of usage. Level of you, once more, jangan sama dengan level anak SMP, SD, belajar bahasa. Anak SD, SMP itu levelnya itu masih makna. Jadi kalau ada kata-kata sulit, maknanya apa? Maknanya apa? Contohnya function and usage. Anak SD pun juga tahu kalau function and usage itu maknanya adalah fungsi dan kegunaan. Sekarang untuk Anda, ini kalau ada kata function and usage itu sebetulnya arahnya kemana? Apa yang dibahas, Anda gitu tuh sudah harus sampai ke sana itu. Itu yang namanya interpretation, gitu loh. Dianalisa. Karena namanya mahasiswa, maha itu paling. Mahasiswa itu adalah sudah pada level analisis, analisa, harus kuat analisanya. Apalagi Anda orang eksakta, logikanya harus kuat, jangan gombloi aja. You must have strong analysis. Apa saja dianalisa. Oke, dan kemudian setelah kamu analisa, yang kamu lakukan adalah plan and design. Jadi orang itu kalau sudah di perguruan tinggi, yang kuat itu harus itu. Segalanya dianalisa, setelah itu diplan, direncana, dan desain. Maaf, oke, supaya apa? Supaya efektif. Termasuk saya ini apa saja kalau saya melakukan sesuatu, pasti saya analisa. Minggu kemarin ada undangan ke Pakistan ke saudara. Kemudian timbul pertanyaan saya datang atau enggak. Akhirnya saya analisa dulu. Oke, pertama COVID, banyak tidaknya. Pertama, yang kedua adalah acara keluarga, mesti akan menimbulkan banyak ini. Ada dampaknya itu, kemudian dan sebagainya. Akhirnya terakhir keputusannya, I do not come. Saya tidak hadir, tapi izin. This is as an example. Itu contohnya. Termasuk kalau ada undangan dua ini dilihat dari the priority.
tingkat prioritasnya, mana yang lebih penting. Nah, itu gunanya analisa gitu. Itu yang sifatnya umum, belum lagi yang sifatnya khusus berkaitan dengan Anda. Many things dibiasakan seperti itu. Jangan tradisional, apalagi menggunakan model SMP, SMA, atau apalagi SD. Return back for this, kembali ke sini. For this, template-nya, we can say speaking, writing. Vocabulary it is in connection with function and usage. Untuk memperkuat praktek bahasa, ada vocabnya keterkaitan dengan topiknya. No, function and usage. Oke, and then for now langsung pada ini. Unit 1 function and usage. Maunya apa sih? Yang hasil yang kamu dapatkan itu apa secara umum? Students will be able to describe function and usage in English. Mampu menerapkan function and usage in English. Tujuan khususnya apa? Ini hasil secara khususnya itu nanti apa? Ini terutama orally, and then the opinion, presenting an opinion. Karena ini oral, maka ada kegiatan yang namanya speaking. Okay, for this. And then once more, I ask you, if we discuss about functions and uses, and then what is discussed? Kira-kira yang didiskusikan itu apa tuh? Coba saya libatkan pada Anda supaya saya tidak hanya ngoceh sendiri, tidak seperti bakul jamu. If we discuss about functions and uses, what is discussed? Yang didiskusikan itu apa tuh? Maybe the function of equipment. Okay, once more. Who says? Okay, good. Rizky? Okay, Rizky? Okay. Once more. Jangan takut, tidak apa-apa. Susu itu yang saya senangi. Anda mau kreatif, mau ada respon, itu sangat senang saya. Malah justru itu yang nanti memberikan nilai pada Anda. Penilaian saya banyak dalam bentuk langsung, terutama untuk middle. Jadi middle itu akan saya lihat perkembangan Anda selama pertemuan ke-8, nanti kayak apa, itu sebagai pengganti middle, jadi langsung. Siapa sih yang aktif, siapa yang enggak, dan sebagainya, kayak this. Pertanyaan saya nanti akan melibatkan 4-5 pertanyaan. Kalau Anda saya tanya satu-satu itu, kalau 5 pertanyaan itu semuanya bisa, Anda akan dapat nilai A. Kalau bisa ada, we can say, bisa 4, Anda dapat nilai B. Kalau bisa 3, Anda dapat nilai C. Kalau bisa 2, dapat nilai D. Kalau tidak bisa apa-apa, Anda dapat nilai E. Sangat terukur. What I do with you. Okay, for this. Once more, Rizky, what are you doing? Maybe we will discuss about the function of equipment. Okay. Is it enough for you? Okay, for you. Thank you. Anda biasakan dalam menggunakan bahasa akademis. Bahasa akademis itu adalah to the point, langsung. Satu. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa-bahasa keraguan. Contohnya Anda menggunakan kata maybe itu. Maybe itu bahasa yang tidak yakin. Kamu buang. Oke, kalau menyampaikan sesuatu, termasuk Anda menjawab sesuatu nanti untuk kalau Anda ujian PKL, ujian dan sebagainya, avoid you to use with it maybe or probably. Oke, mungkin itu tidak pasti antara iya dan tidak. Oke, avoid for this. Yang kedua adalah to the point, langsung. Jadi bahasa akademis, bahasa ilmiah itu cirinya seperti itu. Tidak sama dengan bahasa politik. Bahasa politik itu sudah tahu pelakunya itu aja kadang-kadang disamarkan dengan capital letter. Contohnya namanya Anton Subagio, disingkat AS. Kemudian ditampilkan di TV, ditutupi wajahnya. Oke, itu bahasa politik. For a scientific language, untuk bahasa ilmiah Anda, to the point please.
Anda mengatakan good itu saja itu tidak jelas loh. Good, dia baik ke saya. Atau pemandangan itu bagus untuk saya. Malang itu adalah sangat bagus pemandangannya. It is not clear. Kemudian kriteria bagus itu kayak apa? Harus dijelaskan. Kayak gitu. Itu namanya bahasa ilmiah. Okay. Do you understand what I mean? Jadi harus to the point. Apalagi Anda sudah mau mendekati ke semester akhir, oke, arahkan bahasa-bahasa Anda gitu ke sana. Ya, terutama kalau membuat bahasa ilmiah, makalah, presentasi dan sebagainya, arahkan ke sana. Okay, once more, the function and usage is directed to discuss, to explain about tools or equipment. Jadi kalau kita bisa masalah function and usage itu pasti diarahkan pada alat. Alat dalam bahasa Inggris itu banyak bahasa Inggrisnya. You can use with tools. You can use with equipment. You can use material. You can use with component. You can use with device. Loh, semuanya itu artinya alat. Cuma alat yang berkaitan dengan kimia itu lebih banyak menggunakan apa, gitu tuh Anda harus tahu. Nah, ini level Anda belajar bahasa Inggris itu harus ke situ. Oke, bukan saya termasuk banyak persamaan-persamaan Anda. Namanya persamaan itu tidak mesti sama. Contohnya study and learn. Study and learn itu artinya belajar, tapi beda. Gitu. Anda harus tahu. Home and house, podo artinya rumah. Yang bangunan itu apa? Yang keluarga itu apa? Nah, gitu tuh Anda harus tahu. High and tall artinya tinggi. Kapan Anda menggunakan kata high, kapan Anda menggunakan kata tall, level Anda sudah harus seperti itu, tidak praktek dong. Because of that, I give the time a week. Anda saya kasih waktu 1 minggu, bukan untuk belajar, bukan untuk hanya mengerti, bukan hanya untuk menganalisa, mengembangkan, tapi sampai pada level to master. Okay. Do you know to master? To master, ngerti master? Dosen Anda itu semuanya master. Ditanda dengan M itu loh. Ada yang MT, ada yang MSc, ada yang MPD, semuanya master. Kalau enggak master, enggak boleh. Oke, what is master? Master tadinya apa tuh? Menguasai. Menguasai. Oke, and then setelah Anda menguasai, kemudian Anda akan saya tanya, kayak apa sih penguasaan Anda? Nanti asal cek ulang dari yang paling mendasar bahasa Indonesianya. Ngerti enggak? Coba terangkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesianya Anda tidak bisa menyampaikan sesuatu, memang berarti tidak diapa-apa. No. Gampang kok. Oke. Pengalaman saya ngajar itu akan saya terapkan untuk Anda dan kelas yang lain. So, return back ke Kevadis. It is in connection with tool. Alat sekecil apapun, hasil produk teknologi itu mesti berkaitan dengan function and usage. Contohnya yang paling sederhana itu contohnya kata pentil. Tahu kata pentil? Pentil ban itu loh, tahu. Kevadis itu produk teknologi walaupun sederhana. Kevadis, and then itu ada fungsinya. Ini beda motor kalau tidak ada pentilnya paling-paling hanya bisa dijalankan, tapi tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. This is an example, a simple example, contoh yang sederhana. Masih banyak lagi yang lain. You can say about this because of that it is discussed in connection with the tool or equipment. For you, nah ini. Orally. Jadi kegiatannya ditekankan pada lisan, karena itu ada speaking. You can say speaking one, kegiatannya it can be group, bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam bentuk individu, bisa dalam bentuk pair.
pasanin. Nanti saya yang ngatur. Nah, saya atur termasuk waktunya. You can see. Inilah contohnya alatnya. Beaker. Oke. What is beaker? Oke. Di lab ada nama alat yang namanya beaker. Oke, alat yang lain banyaknya ini loh. Ini semuanya alat. Oke, we can say conveyor, microscope, ball mill, evaporator, inkubator, kevapotis, semuanya itu alat pasti terkait dengan function and usage. Yang kamu lakukan loh ini juga alat, loh itu loh alat semuanya. Yang kamu lakukan praktek ini loh prakteknya. Praktek, contohnya alatnya litmus paper. Litmus paper is used to know the pH of substance. Kalau we can say the pH, jangan dibaca pH. Kalau dibaca pH itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, try to use English fully. Belajar bahasa Inggris termasuk Anda tanya dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris, walaupun salah tidak apa-apa. Sangat saya jaga perasaan Anda untuk praktek bahasa. Supaya Anda tidak takut dan sebagainya. Can say, tapi Anda belajar dari kesalahan. Number 1 and number 3 sama. Number 1 and number 3 sama, cuma Anda use to use, ini use. Alatnya juga sama, litmus paper. Cuma ini Anda menggunakan dengan istilah yang lain, supaya bervariasi. Jadi penggunaan bahasa itu yang bagus, bervariasi, menunjukkan kalau bervariasi menunjukkan Anda itu kreatif, menunjukkan vocab Anda itu banyak, menunjukkan kalau Anda itu educated, orang yang berpendidikan. Oke, number 2, number 4 sama, number 2, number 4 sama. Catalyst ini juga catalyst. Oke, can say persamaannya ini semuanya kalimat. Number 1 is sentence, number 2 sentence, number 3 sentence, number 4 sentence. Akhirnya kesimpulannya kalau Anda memproduksi bahasa harus dalam bentuk kalimat. Oke, memproduksi bahasa itu bentuknya apa? Atau menjelaskan. If you want to describe, Anda menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, menerangkan sesuatu, menceritakan kembali sesuatu, itu harus dalam bentuk kalimat. Ini dulu kalimat. And then, I ask you, what is sentence? Kalau gitu, sentence itu apa? What is the characteristic of sentence? Lupa. Ada subjek dan predikat, Pak. Okay, good. English one, bahasa Inggris 1. Loh. Ini kelanjutan dari bahasa Inggris 1. Sentence signed by selalu ditandai dengan ada kalimat, ada subjeknya, ada predikatnya, mesti harus ada. Oke, and then what is subjek? Subjek itu harus berupa apa? Kalau TOEIC Anda bagus, TOEFL Anda bagus, mesti Anda bisa. Karena di TOEIC itu nomor 11 sampai 140 itu isinya ini. Bentuknya mesti kalimat. Anda disuruh ngisi subjeknya, disuruh ngisi predikatnya, dan sebagainya. Subjek itu harus berupa apa? Lupa daratan. Dilihat dari contohnya itu tadi loh. Oke, can say, oke, properties. Ini loh, ini subjeknya. Subjek itu mesti berupa kata benda. Kalau bukan kata benda, keliru. Kalau ingin betul ya harus dibendakan. Bahasa Inggris 1 itu loh, yang namanya gerund, SMA kelas 2. Oke, karena subjeknya benda mati, kalimat itu mayoritas pasif. Oke, note, dicatat, diulang lagi. Oke, this. Ini bedanya number 1 dan number 3 itu apa bedanya? Number 1 dan number 3 bedanya apa? Bedanya apa? Loh, ini sudah ada tuh. Persamaannya ini sama-sama kalimat. Isinya podo. Ini kalimat, ini juga kalimat. Bedanya apa? Ini loh, ini.
Ini penggunaan penempatan uses itu Pak. Use. kenapa? What do you mean? Oke. What do you mean? Apa maksudnya? Nah, untuk yang pertama itu use-nya di setelah subjek, sedangkan untuk yang kedua itu use-nya sebelum subjek gitu Pak. Iya, terus kalau gitu kenapa? Oke, number one, it is as the verb. Yang pertama, kata use itu sebagai verb pasif, artinya digunakan pasif karena subjeknya benda mati, tuik itu loh. Oke, TOEFL juga nanti akan seperti itu. Kemudian number three itu kata benda. Ini loh, kata benda ditandai kuncinya adalah kata the. Ini loh, the. Apalagi sini ada kata of. Kata benda, karena kata benda artinya beda dengan ini. Kalau ini digunakan, kalau ini apa? Ini artinya apa? Penggunaan. Penggunaan atau kegunaan. Oke, oke, loh, karena statusnya beda, maknanya beda itu loh. Oke, kegunaan atau penggunaan litmus paper itu adalah, nah ini predikatnya. Itu loh. Oke, we can say number 2 and number 4 is also like this. Number 2 and number 4 juga gitu. Kata function ini dengan ini beda. Oke, ini sebagai apa? Ada S-nya itu, juli sekali. Ada S-nya itu apa ini? Jamak. Loh, kok jamak? Ada S-nya itu belum tentu jamak. Ini loh, sama. Kalimat itu loh, ini subjeknya, ini predikat. Predikat itu mesti kata kerja. Mesti kata kerja. Ini kata gantinya, ini kata benda, kata gantinya itu apa ini? It. It, karena ini it, maka ini kata kerja pertama ini ada S-nya. Itu loh. He goes, she goes to school, itu loh. Bukan she go, itu loh. A catalyst function to change ke. Ini kata kerja, kalau ini kata apa? Kata benda. Another function of catalyst, okay, ini dari pendekatan tata bahasa. What are you doing next week? Yang ini contoh yang lain. Kalau ini litmus paper, ini pakai catalyst, maka ini contoh yang lain. What are you doing next week? Yang kamu lakukan minggu depan, kamu kembangkan. Kamu kembangkan not only based on the function, bukan hanya based on the function, but also for the others, juga untuk yang lain. I give you glove. What is glove? Glove. What do you understand about glove? What is glove? Let me try. Sarung tangan. Good. Sarung tangan. You develop. Minggu depan Anda akan saya tunjuk. Bisa dalam bentuk individu, bisa dalam bentuk tanya jawab, pair, bisa dalam bentuk grup. Nanti siapa yang aktif, siapa yang punya motivasi yang kuat, walaupun salah, akan saya kasih nilai lebih. Dan itu penggantinya middle, Devavadis. Terus, ya, and then glove. Tadi saya nyampaikan pada Anda, keberadaan alat teknologi apapun macamnya, produk teknologi yang paling mendasar itu mesti berkaitan dengan functions and uses. Karena itu kamu terangkan itu dulu. Setelah itu kamu kembangkan. Pengembangannya kira-kira kemana? Number one, function and use. Number two, apa? The user. User. What is user? Penggunanya. Glove. Penggunanya siapa? Oke. Dan kalau ada orang di lab itu kadang-kadang ada yang menggunakan glove atau enggak? I ask you. Oke. Nah, betul. Itu siapa? Orang di lab itu macam-macam. Berdasarkan statusnya itu loh. Ada student, ada laboran. Laboran itu Anda jangan mengatakan laboran, karena laboran itu bahasa Indonesia.
bahasa Inggrisnya adalah laboratory assistant. Laboratory assistant. Ada enggak teknisi? Ada enggak teknisi? Ada technician. Ada enggak dosennya? Dosennya ada enggak? Ada. Nah, itu mereka masing-masing punya tugas yang berbeda-beda walaupun menggunakan glove masing-masing. Ya, lo the user. Kalau Anda lihat sepak bola, ada enggak atlet yang menggunakan glove? Oke, ada enggak? Ada, Pak. Nah, itu namanya user, kamu sebutkan dulu, terus kemudian fungsinya untuk apa mereka menggunakan glove. Kalau Anda datang ke rumah sakit, ada enggak? Oke, petugas di sana yang menggunakan glove saat-saat tertentu. Ada enggak? Ada. Who are they? Who are they? Doctor and nurse. Dokter and nurse. Oke, kapan dia menggunakan, apa yang dilakukan dengan nurse? Itu namanya pengembangan. If you are going far, let's say you are from Jakarta, you are using bicycle, Anda menggunakan sepeda motor, Anda dari Jakarta pulang hari raya. Idul Fitri, katakan seperti itu, sebentar lagi itu banyak orang yang mudik, kangen ke kampung halaman. And then, ada enggak yang pakai sepeda motor yang menggunakan glove? Ada enggak? Ada. Loh, itu namanya siapa? Namanya penggunanya itu loh. Nah, terus kenapa dia menggunakan glove? Tidak cukup hanya to keep the hand. Kalau di lab itu to keep the hand from poisonous material, dari bahan-bahan yang beracun, tapi kalau pengendara itu atau namanya traveler, maka bukan dari benda-benda beracun walaupun Anda. It can be from dari apa? The sun, lighting, sinar matahari, from the cold weather, dari udara yang dingin, dan itu yang dimaksud dikembangkan. Itu dari user, apalagi pengembangannya? Lagi. And then from material. Jurusan Anda sangat dekat dengan bahannya. Glove used by the keeper, yang digunakan oleh keeper dengan untuk you to practice at laboratory, sama enggak bahannya? Tidak, Pak. Tidak. Ini contoh. Itu pengembangannya. For this. And then form, bentuknya. Petinju itu menggunakan sarung tangan atau enggak? Sama enggak gunakan itu? Glove-nya itu. Nah, itu bentuknya. Nah, itu namanya pengembangannya. We can say materinya dari yang umum aja, yang penting itu Anda punya kreasi itu. Kreasi untuk mengembangkan dari bahasa Anda sendiri. Salah enggak apa-apa. Begitu juga helmet. You can say for this, helmet. For this. Mask. Nah, ini sekarang tren mask. Mask. Helmet. Yang kekinian aja loh topiknya. You can say for this, helmet. Helmet you use. Helmet yang kamu gunakan itu dengan helmet pekerja itu sama enggak? Kalau helmet yang kamu gunakan itu namanya siapa? Penggunanya namanya apa? Kalau yang pekerja itu namanya apa? Bahannya kayak apa dan sebagainya. Including the mask. What is mask? Mask. No one of you use the mask. What is mask? Masker. Ini loh masker. Sekarang lagi tren protokol kesehatan, ternyata tuh masker itu banyak sekali macamnya.
dan barangkali penggunaannya beda barangkali. Tapi yang jelas kalau Anda tidak penggunaannya mayoritas sama, kamu lihat dari modelnya, macamnya. Oke, kalau itu yang kamu ketahui banyak. Itu namanya pengembangan. Do you understand for you? Ngerti Anda maksud saya? What are you doing next week? Yang kamu lakukan minggu depan, develop. What you say, what you discuss about function. Kembangkan. Nanti alat yang kamu ketahui itu apa, yang kamu betul-betul tahu apa, kemudian develop. Kamu kembangkan. To the users, to the design, material, etc. Barangkali termasuk maintenance. Kalau perawatan itu biasanya anak mesin, maintenance. Contohnya helmet itu helmet. Perawatannya kalau helmet biasa itu kayak apa tuh? Anda punya helm enggak? Oke, tahu dirawat atau enggak? Oke, kalau kamu dirawat itu caranya gimana? Oke, kalau dirawat itu malah gatel. Oke, perawatnya gimana? Loh, Herjuna itu loh. Oke, do you have the helmet? Iya, Pak. Ya, how to maintain? Perawatnya gimana? Dicuci, Pak. Hewan, to clean. Loh, itu tuh loh. Oke, itu loh. Ini to clean. Anda punya konsep dulu, terus kalau mencuci caranya kayak apa? Oke, itu detailnya. Bisa itu clean, selain to clean kira-kira harus diapakan? What else, Juna? To dry. Dibiasakan bahasa Inggris itu loh. Masa menjemur bahasa Inggris tidak ngerti. To dry. Supaya pikiran Anda tuh otomatis. Penggunaan bahasa Anda itu loh, supaya bisa otomatis. To dry. Terus mencuci, terus kalau mengeringkan atau menjemurnya kayak apa? Itu detail information-nya. Dilatih supaya pikiran Anda itu loh, bisa berkembang. Oke. Kalau bisa berkembang, nanti kalau Anda membuat LA, laporan akhir, termasuk skripsi, kalau bisa S2, tesis, kalau bisa S3, disertasi, Anda sudah terbiasa dengan pola pikir seperti itu. Oke. Orang itu makin ke atas pendidikannya, kalau menjelaskan sesuatu itu makin detail. Itu menunjukkan bentuk keilmuannya, kemampuan ilmunya. Okay, return back ke this. This one, itu tadi number one, number two, lu alat semuanya itu. Nanti akan saya pilih, atau Anda memilih salah satu atau salah dua. Ada lagi sodium hydroxide, valve, gasket, okay, for this. The calibration reactor, okay, for this. So, ini semuanya tools or equipment. Okay, and then for now, kelompok yang kedua, ini latihan-latihan, adalah in connection loh. Tadi speaking, for now writing. Topiknya adalah berkata dan opinion. Do not only know the meaning. Oke, yang kamu kerjakan adalah in connection with opinion. What do you understand about opinion? Apa sih yang kamu ketahui tentang opinion? What is it? What do you understand about opinion? Okay, Gerardo. What do you understand about opinion? Opinion is our own things, I think. Our response. Okay. Who knows? What is opinion? The meaning is pendapat. Now, I ask you, what do you understand? Saya tidak tanya maknanya. I ask you the understanding for you. Pengertiannya itu apa? Yang kamu lakukan nanti, okay, we can say one paragraph, satu paragraf, kamu tentukan opininya, kemudian setelah itu kamu kembangkan. Posisi Anda di mana, setuju atau tidak. Saya berikan contoh dulu opinion. Opinion is the opposite of fact. Opini itu lawannya fact.
Contohnya fact itu kayak apa tuh? Contohnya fact itu kayak apa? 2 plus 2 is 4. 2 ditambah 2 itu 4, itu namanya fact. Opini itu lawannya itu. Opini itu biasanya melibatkan kata sifat. Contohnya, tuh, katakan Anda punya kucing. Anda senang sekali dengan kucing Anda. Kemudian Anda membuat kalimat, my cat is cute. My cat is cute. Oke, topiknya adalah cat, opininya itu adalah cute. Cute itu apa tuh? Cute itu apa? Imut-imut. Ngerti enggak imut-imut? Ngerti. Oke, imut-imut. Comel, Pak. Oke, enggak tahu imut-imut apa lucu atau apa gitu. Oke, and then karena Anda pemiliknya, Anda dalam posisi setuju. Oke, jadi kalau opini itu tidak ada katanya dengan fact or not, tapi berkaitan dengan setuju atau enggak. Maka orang itu berada dalam dua kelompok, you agree. Kalau Anda agree, kalimat berikutnya sampai di bawahnya ini, katakan Anda ingin membuat satu paragraf, 10 kalimat, maka 10 kalimat itu semuanya mendukung kalimat topik Anda yang namanya my cat is cute. Mendukung itu loh. Contohnya kalau dia berjalan, the tail is moving anywhere. Ekornya diputar kemana-mana. Oke, then number two. Okay, we can say if she sleep, she like to sleep together with me. Kalau dia tidur, dia suka tidurnya dengan saya. Itu udah masalah. Itu namanya to support, mendukung. Kemudian yang satunya lagi tidak mendukung. Anda mengatakan kucing itu enggak cute, tapi sebaliknya akal, katakan ditandai dengan kalau buang kotoran itu di mana saja, termasuk di rumah. Nah itu. Yang kedua, sering mencuri lauk-pauk. Loh, itu sudah kayak Govanis. Nah, itu namanya in connection with opinion. Ikan seperti ini, pertama dimulai dengan writing in one paragraph consisting of 25 words. Satu diedit, yang salah mana, tulisannya apa, tata bahasa, dan sebagainya. Yang terakhir, presenting. Presenting, tugas Anda nanti akan kamu kumpulkan dalam bentuk dimasukkan di Google Classroom. Nanti akan ada gitu, minggu depan akan saya sampaikan, tapi kamu kerjakan dulu aja, disempurnakan minggu depan. Mulai minggu depan, nanti akan saya jelaskan secara rinci. Setelah itu presenting. Nah, ini present. Tulisannya sama, tapi mengucapkan ada yang beda. Present, satunya lagi present. Devina, katakan tadi mulai masuk, kemudian saya panggil Anda. Devina, what is your answer? Yes, sir. Yes, sir. Rizky, Anda tadi masuk, kemudian saya panggil Rizky. Yes, sir. Present. You say present, itu berarti maknanya apa? Hadir. Oke. Anda mengatakan boleh yes, sir, atau present, sir. Present itu berarti artinya hadir. Mengucapkannya present. Tapi kalau ini present. Orang yang present itu namanya presenter. Oke, artinya apa toh? Ini kata kerja, yang satunya lagi kata benda. Tadi present itu loh kata benda. Artinya hadir. Kalau ini kata kerja presenting. Presenting apa? Memaparkan, menyampaikan. Oke, opini itu namanya memaparkan, berarti di muka teman-teman Anda. Ikan sekepatis, nah ini dianalisa, diatur kayak Fafadis. Ini contoh yang sulit. Oke, tapi contohnya itu, tentukan posisi Anda kalau Anda punya opini. What is your position?
Oke, apakah posisi Anda agree or disagree? Nah, satu aja posisi Anda. Kalau Anda agree, kamu perkuat oke, dengan statement Anda agree. Kalau disagree juga seperti itu. Oke, can give up for this. Is there a question? Is there a question for you? Pertanyaan di sini. Oke, and then the materinya akan saya share, tapi jangan hari ini, saya masih capek ngajar mulai tadi pagi. Barangkali besok atau nanti malam saya istirahat dulu, termasuk yang lain tanya mulai hari Senin kemarin. Oke, barangkali termasuk RPS-nya. Oke, sudah. Oke, once more is the question for you. Ada pertanyaan sampai sini. Siapkan two things, dua hal. Kesimpulannya, one, it is in connection with functions and development, fungsi dan pengembangannya tadi. Oke, and then tools you choose, alatnya kamu pilih, and then kriterianya, kalau memilih sesuatu, kriterianya apa? Anda memilih sesuatu, kriterianya apa? One, you master. Anda tahu betul alat itu, kamu kuasai betul alat itu. Oke, tadi saya mengatakan glove. Oke, karena saya tahu banyak tentang glove, akhirnya saya sampaikan. Kalau inkubator saya tidak begitu tahu, tapi walaupun tahu. Oke, glove. Oke, and then number one, you really master. Karena itu nanti kalau Anda saya tanya bahasa Indonesia, untuk mendetek Anda. Kalau Anda bisa bahasa Indonesianya, tidak tahu bahasa Inggrisnya, berarti the problem of you in connection with English. Problem Anda berarti berkaitan dengan bahasa Inggris Anda. Oke, and then you really master. Yang kedua, apa? Benda itu kamu anggap menarik. Menarik. Ya, contohnya tadi kata mesh. Mesh yang artinya masker. Itu menarik, kekinian. Yang ketiga adalah kekinian, banyak dibahas orang. Oke, kalau itu berkaitan dengan jurnalistik, wartawan, maka yang terakhir adalah berkaitan dengan bisnis, layak jual. Oke, koran itu loh, koran Jawa Pos itu loh dulu. Itu laku sekali sampai berapa eksemplar. Itu karena ada nilainya, isinya itu layak jual. Nah, nih layak jual, laku jual, banyak orang yang berminat. Oke, for this. Yang kedua, kamu siapkan satu paragraf, kamu pilih, we can say, opini, kemudian setelah itu kamu kembangkan posisi Anda setuju atau tidak. Kalau setuju, kamu kembangkan setuju Anda. Kemudian topiknya bisa yang sifatnya umum. Yang penting Anda menguasai. Menarik. Kemudian yang ketiga, banyak gunanya. Walaupun nilai jualnya nanti aja. Oke, banyak gunanya supaya saya juga tahu gunanya. Is there a question for you? Ada pertanyaan sampai sini? Is there a question? If there is no question, I stop the lesson for you. Disiapkan betul, jangan sampai tidak ada. Oke, uji nyali. Oke, and to care for this, uji kelayakan kemampuan Anda, jangan takut. Dan yang penting sudah usaha ikhtiar, itu loh, ikhtiar maksimal. Insya Allah selalu banyak manfaatnya ya. Oke, thank you for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sinyalin.